now not everyone can fly karena kita tahu sama-sama semuanya harga tiket tidak lagi semurah dulu, traveling cost juga tidak lagi se-efisien dulu. Jadi nggak semua orang tuh bisa, eh besok long weekend nih, kita jalan-jalan yuk, dapat harga tiket murah, jalan-jalan yuk. Udah nggak seperti itu lagi kondisinya. Jadi mungkin kalau BPW-BPW, travel agent yang biasanya main di level yang harga-harga budget trip, mungkin masih agak sulit untuk bangkit karena ya balik lagi cost traveling itu nggak semurah dulu. Setelah melalui 2,5 tahun pariwisata mengalami stagnansi, industri pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata dan agen perjalanan wisata mengalami mati suri. Beruntung, domestic tour ada aktivitas yang berjalan, bahkan di beberapa tempat menunjukkan kemajuan. Tetapi sayangnya, prediksi berbagai ahli ekonomi mengatakan bahwa di tahun 2023 akan terjadi resesi global. Jika ekonomi mengalami stagnansi atau bahkan penurunan, tentunya juga berdampak pada pariwisata. Untuk hal tersebut, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis pariwisata untuk berdiskusi. Pagi ini kami akan berbincang dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Astindo, Sekjen GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan juga Presiden FATA, Federation of Asian Travel Associations. Selamat pagi, Bu Pauline. Silakan, Bu Pauline, ceritakan mengenai kondisi bisnis pariwisata pasca pandemi yang telah mendera kita selama 2,5 tahun ini. Silakan. Nah, Pak Yongki, kita kan di kondisi new normal nih katanya ya, Ya. walaupun dibilang normal ya, udah hampir 3/4 normal sebetulnya. Karena dari flight capacity sendiri itu kan sudah kembali hampir kurang lebih 70%. Kalau dari teman-teman travel agent anggota kami, Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, itu rata-rata melaporkan, well sudah mulai rame walaupun belum balik lagi seperti dulu. Kan memang perkiraannya dari para ramalan nih ekonom global, kondisi di tahun 2019, di mana tahun itu adalah peak-peaknya dunia turisme, dunia pariwisata, itu baru akan kembali normal seperti 2019 itu di tahun 2024 kurang Oh, lebih. oke. 2 tahun lagi jadinya ya. 2 tahun lagi balik ke 2019 ya. Ya. Tapi sekarang kondisinya sudah sangat membaik dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau dari data yang paling terukur itu kan adalah data tiket yang di-issued. Itu paling bisa Ya. diukur tuh. Kalau data tour mungkin travel ini melaporkannya sekian, Ya. travel B melaporkannya sekian, mungkin kurang bisa terukur dengan jelas. Tapi kalau data dari tiket issuance yang kita dapatkan dari BSP IATA International Air Transport Association, yaitu asosiasi yang menaungi maskapai penerbangan di seluruh Indonesia yang beroperasi di seluruh Indonesia, baik domestik maupun juga internasional, itu data bulan Januari 2023, angkanya 448 miliar rupiah. Nah, di bulan Oktober itu sudah mencapai sampai 2,5 triliun rupiah. Jadi naiknya itu berkali-kali lipat. Dan 2,5 triliun ini sudah naik 400% dibandingkan dengan angka tahun lalu. Oke. Jadi I can say that ini udah sangat membaik kondisinya dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Oke. Kalau kita melihat dari tren hasil yang didapat dari IATA, apakah itu merata bahwa semua teman-teman kita BPW, APW itu mendapatkan porsi yang sudah recovery? Silakan. Mungkin belum semuanya, karena kan kembali lagi si travel agent ini kan mainnya beda-beda ya. Ada yang core bisnisnya, ada yang leisure, ada yang bisnis, corporate, lalu ada yang outbound, ada yang inbound, ada yang domestik, ada yang umroh haji. Jadi mungkin belum semuanya merata, balik lagi tergantung dari relaksasi border, relaksasi regulasi oleh berbagai macam pemerintah, kemudian juga dari core bisnis sendiri. Kalau mungkin biasanya mainnya yang budget-budget tour nih. Nah, sementara now not everyone can fly karena kita tahu sama-sama semuanya harga tiket tidak lagi semurah dulu, traveling cost juga tidak lagi se-efisien dulu. Jadi nggak semua orang tuh bisa,
besok long weekend nih, kita jalan-jalan yuk, dapat harga tiket murah, jalan-jalan yuk. Udah nggak seperti itu lagi kondisinya. Jadi mungkin kalau BPW-BPW, travel agent yang biasanya main di level yang harga-harga budget trip, mungkin masih agak sulit untuk bangkit karena ya balik lagi cost traveling itu nggak semurah dulu. Oke, tetapi secara keseluruhan recovery pariwisata yang jualan tiket itu sudah terjadi. Yes, karena walaupun dengan traveling cost yang lumayan tinggi sekarang ini yang berkali-kali lipat, we can say traveling cost itu bisa sampai 200-300% ya sekarang ya. Tetapi hasil survei dari Global Rescue Summer 2022 Traveler Safety and Sentiment Survey, 79 traveler itu tetap mau jalan walaupun dengan harga tiket yang mahal, harga hotel berkali-kali lipat, kemudian harga ground arrangement juga sekarang naik karena kekurangan SDM dan sebagainya. Tapi mereka itu sepakat mereka tetap akan melakukan perjalanan, tidak akan mempengaruhi minat mereka untuk melakukan perjalanan. Tapi 20% dari yang 79% itu mereka akan menyesuaikan cost-nya mereka, anggaran mereka akan disesuaikan. Jadi kalau biasanya misalkan tinggalnya nih hotel bintang 5, turun sekarang bintang 4 atau bintang 3. Biasa traveling naik business class, jadi turun ekonomi. Atau mungkin traveling biasa dengan full service carrier, jadi naik low cost carrier. Oke, apakah tren ini juga berlaku bagi teman-teman yang menjual paket wisata, katakanlah outbound tour atau insentif tour? Iya, jadi yang insentif tur sendiri karena harga tiketnya mahal dan kapasitas penerbangan itu tidak sebanyak dulu, akhirnya mau nggak mau yang biasanya corporate-corporate maunya misalkan full service bintang 5. Tapi akhirnya mereka tuh jadi yang servisnya diturunkan nih ke bintang 4. Lalu penerbangannya karena yang maskapai bintang 5 atau maskapai yang biasa mendapatkan berbagai macam penghargaan itu biasanya sehari mungkin pesawatnya sehari 8 kali, sehari 10 kali, mereka cuma punya pesawat sehari 5 kali, atau daily flight-nya jadi berkurang menjadi cuma seminggu 4 kali. Akhirnya mau nggak mau mereka pun terpaksa menyesuaikan, si klien mau nggak mau harus terima nih dengan penerbangan yang bintang 4 ataupun juga low cost carrier. Oke, bagaimana dengan corporate travel? Corporate travel pun sudah mulai jalan sebetulnya malahan mulai dari tahun lalu ketika pemerintah sudah mulai melakukan pelonggaran terutama di sisi perbatasan domestik. Jadi corporate travel yang tadinya biasanya keluar negeri akhirnya mereka juga memilih perjalanan ke dalam negeri terutama untuk distributor-distributor mereka dan juga meeting-meeting internal mereka. Nah, perjalanan domestik sendiri nggak mudah juga nih ternyata karena harga tiket pesawat nggak juga semurah dulu, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan ada harga tiket yang booking-booking kelasnya murah-murah sampai hampir menyentuh batas bawahnya si harga tiket penerbangan domestik. Nah, tapi sekarang malahan semuanya dibukanya di kelas atas. Oke, apa harapan dan pesan untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis pariwisata? Teman-teman travel agent tentunya harus tetap semangat, jangan putus asa. Kita sudah berhasil nih melewatin 2 tahun dengan susah payah, dengan kita berjuang mempertahankan bisnis kita, mempertahankan usaha kita. Jangan sampai ketika kita sudah mulai bangkit, teman-teman ini semangatnya nggak bangkit-bangkit. Makanya sebenarnya kenapa di Astindo itu kita selama 2 tahun berusaha memperjuangkan fighting spiritnya teman-teman dengan tetap mengadakan berbagai macam kegiatan, berbagai macam training, seminar, supaya teman-teman tuh tetap on the right track. Oke lah, mungkin teman-teman banyak yang uh, membuka bisnis lain, kemudian juga mencari bisnis lain, bisnis sampingan, mengerjakan pekerjaan lain. But travel and tourism industry is already in our blood. Jadi jangan sampai kita ketika bisnis ini sudah mulai bangkit, pariwisata sudah mulai bangkit, kitanya malah sudah keluar dari jalur ini dan kita nggak menikmati nih kebangkitan pariwisata, reformasi pariwisata, recovery pariwisata, di mana sekarang ini sebetulnya adalah kesempatan yang sangat baik, di mana harga itu nggak banting-bantingan. Only the have people, the niche market, they can travel. Corporate travel, they can travel. Jadi ini adalah saat yang sangat baik untuk mendapatkan revenue dan juga untuk uh, kita bisa bagaimana caranya supaya kita lebih kreatif lagi membuat paket-paket tur yang menarik, menawarkan berbagai macam paket perjalanan yang menarik untuk customer kita. Apalagi sekarang, tadi selain harga tiket dan kemudian traveling cost itu mahal, nah trennya sekarang adalah traveling itu nggak mudah. Berbagai macam aturan dari berbagai macam negara itu luar biasa. Banyaknya dan berbeda-beda. Satu negara beda dengan negara lain. Satu maskapai beda dengan maskapai negara lain. Apalagi ditambah urusan visa.
nggak mudah jadi orang Indonesia, kemana-mana masih perlu visa. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik buat kita, travel agent, terutama pelaku outbound yang jual tiket internasional, supaya kita bisa menawarkan lebih dari cuma sekedar tiket pesawatnya saja, hotelnya saja, atau paket turnya saja. We are one-stop service, we are one-stop shopping solution, di mana ketika customer datang ke kita, kita harus memberikan mereka solusi supaya mereka bisa melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan pastinya mereka berhadapan dengan travel agent BPW, APW yang terpercaya, bukan yang abal-abal, bukan yang cuma pamer-pamer foto di sosmed, tapi ternyata ketika sudah dibeli, sudah transfer duit, tahu-tahu pelakunya kabur. Oke, terakhir, apa pesan Bu Pauline untuk para pelaku pariwisata, khususnya yang menjalankan bisnis ini supaya tetap survive atau tetap enjoying the business? Kita harus bersedia untuk berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, menurunkan egonya kita masing-masing. Kalau selama 2 tahun ini kita selalu bilang, yuk kita kolaborasi, kita lagi susah nih, kita mesti kerjasama, kita mesti sama-sama bergandengan tangan. Waktu bisnisnya udah bagus, jangan kolaborasi ditinggalin dong. Tapi kita tetap sama-sama harus bekerja sama, bergandengan tangan untuk membangun bisnis kita sama-sama. Kita fight sama-sama. Karena kalau kita satu suara, kalau kita bisa bergandengan tangan, kita erat, pastinya kita akan lebih mudah menghadapi berbagai macam aturan ataupun serangan dari pihak luar, dan juga kita lebih akan punya bargaining power, karena bagaimanapun juga asosiasi travel itu sangat dibutuhkan oleh para pelaku, para stakeholder, bukan cuma di saat susah tapi juga di saat-saat kita mulai bangkit seperti sekarang. Oke, menarik sekali. Eh, Analisa yang sangat komprehensif. Terima kasih Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Astindo, Sekjen GIPI, dan juga Presiden FATA. Salam Pariwisata Indonesia Maju. Saya Yongki Adiasa, pamit undur diri.